Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kali ini kita bisa melanjutkan kembali materi kita dan kita masuk pada materi baru, yaitu 11 kunci utama membaca kitab gundul. Materi ini dibagikan dan disebarkan lewat YouTube Majelis Cinta Quran. Materi kita kali ini terkait dengan mudzakkar dan muannats, di mana di antara 11 kunci utama itu kali ini kita akan membahas 2, yaitu mudzakkar dan muannats. Apa itu yang dimaksud dengan mudzakkar? Mudzakkar itu adalah kata benda untuk laki-laki atau yang dianggap laki-laki. Sedangkan muannats adalah kata benda untuk perempuan atau yang dianggap sebagai perempuan. Sebagai contoh misalnya, ini adalah muslimun. Maka dalam kata muslim ini mengandung makna laki-laki Muslim, laki-laki yang beragama Islam, ya. Kemudian untuk mengubahnya menjadi muannats, maka ada satu pola, yaitu menambah ta marbutoh atau seperti ini ya, huruf ta marbutoh di akhir. Muslimun seperti ini menjadi muslimatun, ya. Jadi ada penambahan ta marbutoh, ya. Ada ta marbutoh di sini dan kita telah membentuk menjadi muannats, ya, sebuah kata muannats. Jadi seperti itu, dan dalam kata muslimah ini mengandung makna wanita atau perempuan yang beragama Islam, ya. Jadi seperti itu. Dari mudzakkar ke muannats itu tinggal menambahkan ta marbutoh, ya. Baik, kita lanjutkan. Contohnya lagi, ini adalah yang termasuk mudzakkar dan muannats, ya, pembagiannya. Perhatikan baik-baik, ini ada kata usamah, ya. Usamah itu memiliki ciri ada ta marbutoh di akhir, ya. Hanya saja kata usamah ini adalah termasuk mudzakkar, ya. Mudzakkar karena jenis kelamin orang yang menggunakan kata usamah itu adalah laki-laki, ya. Jadi bukan dilihat lagi dari ta marbutoh di sini. Kalau tadi yang awal ini muslim dan muslimah itu kita tahu muannatsnya itu adalah dari ta marbutoh, ya. Sedangkan penggunaan kata usamah itu dilihat dari jenis kelaminnya, ya. Bukan dari ta marbutohnya, ya. Kita lanjutkan. Hindun misalnya. Ini adalah nama yang biasanya digunakan oleh perempuan, ya, digunakan oleh perempuan, namun tidak menggunakan ciri dari ta marbutoh, ya. Jadi di antara muannats itu adalah ada yang secara hakiki dia adalah wanita, perempuan, sekaligus menggunakan ciri ta marbutoh. Ada juga yang secara hakiki dia memang perempuan tetapi tidak memiliki ciri ta marbutoh, ya. Itu diantara yang termasuk muannats, ya. Termasuk mudzakkar di sini, walaupun dia menggunakan ta marbutoh tetapi kita anggap sebagai mudzakkar, ya. Baik, kita lanjutkan. Misalnya muslim, ya, muslim. Kalau wanita muslimah, maka kalau laki-laki ya tinggal dibuang
ya tak marbutoh yang ada di sini ya. Tak marbutohnya tinggal dibuang, maka menjadi muslimun ya. Kemudian misalnya lagi kafir ya. Kafirun ya, perhatikan bagaimana cara mengetahui muannasnya, maka tinggal ditambah tak marbutoh di akhirnya, kafiratun. Kemudian dokter, apa dokter? Tobibun ya, ini muzakkar. Maka untuk muannasnya tobibatun ya. Jadi ada penambahan tak marbutoh ya. Selanjutnya misalnya mukmin. Muannasnya mukminatun. Lalu kalau mudzakarnya apa? Iya, mudzakarnya adalah tinggal menghilangkan tak marbutoh di akhirnya. Ya, di sini dihilangkan, maka menjadi mukminun ya. Kemudian misalnya lagi munafik. Munafik ya. Munafikun. Ini berarti munafik laki-laki. Kalau perempuannya muannas, maka munafiqatun ya. Jadi muannas di sini cirinya adalah adanya tak marbutoh ya di yang bawah ini. Sekali lagi muzakkar itu tidak menggunakan tak marbutoh ya. Kita lanjutkan, ini adalah nama. Kalau tadi ada nama yang ada mengandung ciri muannas perempuan, tetapi sebenarnya dia laki-laki. Jadi kita lihat bukan dari ciri ada tak marbutohnya, tetapi dilihat dari apakah jenis kelaminnya itu laki-laki atau perempuan ya. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ada nama Muhammad. Nama Muhammad itu digunakan untuk laki-laki ya. Secara pasti kita juga kan menyebutnya sebagai muzakkar karena tidak ada ciri tak marbutoh di sini. Kemudian Fatimah. Fatimah itu adalah ada tak marbutoh dan memang benar itu juga muannas ya, jenis kelamin untuk perempuan. Sedangkan Usamah, Usamah ini ada tak marbutoh, ciri dari muannas tetapi dia muzakkar karena nama untuk laki-laki. Utsman adalah nama untuk laki-laki sekaligus juga tidak ada tak marbutoh, maka lebih mudah untuk diketahui bahwa ini adalah muzakkar. Zainab itu tidak ada tak marbutoh, hanya saja nama Zainab ini digunakan oleh perempuan, jadi dia dianggap tetap sebagai muannas. Sedangkan Hamzah adalah nama untuk laki-laki, hanya saja kita bisa melihat ada ciri di sini. Nah, manakah yang kuat? Ternyata cirinya tidak dipakai karena jenis kelamin orang yang menggunakan nama Hamzah itu selalu laki-laki. Jadi muzakkar ya. Kemudian Muawiyah, coba perhatikan di sini ada tak marbutoh, ciri dari muannas, tapi ternyata dia dianggap sebagai muzakkar karena nama ini selalu digunakan oleh muzakkar atau laki-laki ya. Begitu juga Sofiyah, ada tak marbutoh di akhirnya. Nah, Sofiyah ternyata adalah nama untuk perempuan, jadi semakin mudah karena ada tak marbutoh dan sekaligus nama untuk perempuan. Aliyun, Ali laki-laki, nama untuk laki-laki sekaligus nggak ada tak marbutoh, maka lebih mudah kita melihat bahwa ini adalah muzakkar. Hindun itu nama yang digunakan untuk perempuan ya, walaupun di sini tidak ada tak marbutoh, jadi tetap dianggap sebagai muannas ya. Sekali lagi untuk mengingatkan, silakan Anda pilih manakah yang termasuk muannas. Ya, kita akan buang yang mudzakarnya. Silakan Anda pilih 1, 2, 3. Ya, inilah yang muannas. Nah, ya. Jadi ini yang muannas. Yang dibuang adalah muzakkar tadi, ya. Jadi dilihat dari jenis kelaminnya, bukan sekedar dari tak marbutohnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, muzakkar muannas juga membahas, ya, kata tadi adalah
kata isim ya, kata benda atau isim untuk laki-laki. Sedangkan mudzakkar juga adalah atau yang dianggap laki-laki ya. Manakah yang dianggap laki-laki nanti kita akan bahas. Muannats itu adalah kata benda untuk perempuan. Tadi sudah kita bahas bagaimana penjelasannya. Sedangkan atau yang dianggap perempuan. Nah, ini yang akan kita bahas yang putih ya, atau yang dianggap laki-laki untuk mudzakkar. Kitabun. Nah, ini bukan laki atau perempuan, tetapi dia dianggap sebagai laki-laki. Nah, kemudian ya, kitabun artinya buku ya. Kemudian kuratun, apa artinya? Bola ya. Jadi kitabun mudzakkar, kuratun bola. Padahal semuanya kitabun dianggap sebagai mudzakkar dan kuratun dianggap sebagai muannats. Padahal semuanya adalah benda. Mereka tidak memiliki jenis kelamin. Maka dari itu mereka disebut sebagai dianggap laki-laki ya. Muannatsnya dianggap perempuan. Nah, apa yang menyebabkannya dianggap muannats? Perhatikan di sini ada tak marbutoh ya. Inilah yang menyebabkan dia dianggap sebagai muannats ya. Kemudian yang termasuk mudzakkar juga adalah anfun. Apa maknanya? Hidung. Perhatikan yadun. Oh, yadun dianggap sebagai muannats. Kira-kira apa yang menyebabkan dianggap sebagai muannats? Padahal di sini tidak ada ciri tak marbutoh. Penjelasannya adalah bahwa anfun itu adalah anggota tubuh manusia di mana dia dianggap satu. Sedangkan yadun itu dia dianggap berpasangan, kanan dan kiri ya. Kanan dan kiri. Jadi anggota tubuh manusia atau yang berhubungan dengannya yang berpasangan kanan dan kiri dianggap sebagai muannats. Contohnya yadun. Sedangkan anfun, walaupun lubang hidung kita ada 2, dia tetap dianggap 1. Jadi dianggap 1. Ya, yadun artinya tangan ya. Yadun artinya tangan. Sedangkan anfun artinya tadi hidung ya. Nah, ini juga klasifikasi. Qalamun artinya bolpen. Kemudian aklamun artinya bolpen juga. Nah, kau coba perhatikan baik-baik. Mudzakkar. Qalamun dianggap sebagai mudzakkar. Sedangkan aklamun, tarik ke kanan, dia dianggap sebagai muannats. Ya. Penjelasannya adalah bahwa kalau ada kata benda, istilahnya ghairu aqil atau tidak berakal atau benda mati, mufradnya dianggap mudzakkar. Seperti ini, qalamun. Sedangkan jamaknya ya, biasanya jamak taksir itu dianggap sebagai muannats ya. Karena rumusnya kullu jam'in muannats itu untuk ghairu aqil. Jadi segala sesuatu yang jamak yang dia itu benda ya, benda bukan manusia, bukan yang berakal ya, maka dia dianggap sebagai muannats. Seperti bolpen ini, bolpen ya, qalamun bolpen ya, dia tidak berakal, dia adalah benda, maka mufradnya mudzakkar, tunggalnya ini mudzakkar. Sedangkan jamaknya ini aqlamun, ini jamak, maka dia dianggap sebagai muannats. Kita lanjutkan. Ya, ini kursiyun, kursi. Ini mudah sekali. Haqibatun tas. Silakan Anda sambil baca dan dengan suara keras agar kita mendapatkan kosakata baru bagi yang baru ya. Nafizatun, jendela. Silakan ikuti. Babun, pintu. Daftarun, catatan. Saburatun, papan tulis. Jawalun, HP. Jawalatun, sepeda motor. Suratun, gambar. Dan komisun, baju ya. Dari 10 kosakata ini, manakah yang menurut Anda termasuk muannats? Silakan Anda pilih. Jadi di antara 10 ini silahkan mana yang Anda anggap sebagai muannats. 1, 2, 3. Silakan Anda pilih. Ya,
yang dibuang adalah yang mudzakkar. Silakan Anda pilih. Iya, ini adalah yang tersisa muannats ya. Mengapa? Karena ada ta marbutoh ya. Baik, kita lanjut. Nah, silakan Anda baca. Iya, anfun hidung. Famun mulut. Udhunun telinga. Rijlun kaki. Unuqun leher. Ainun mata, ra'sun kepala, sadrun dada, yadun tangan, batunun perut. Silahkan Anda pilih manakah yang termasuk muannats. Dari penjelasan tadi, manakah yang termasuk muannats dan mana yang mudzakkar tentunya ya. Silakan Anda pilih 1, 2, 3. Ya, waktu hampir habis. Silakan segera Anda pilih 1, 2, 3. Ya, inilah jawaban benarnya. Udhunun telinga, rijlun kaki, ainun mata, yadun tangan. Inilah yang termasuk muannats ya. Selain itu adalah mudzakkar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah pembahasan kita. Mudah-mudahan 2 dari 11 kunci utama membaca kitab Gundul telah kita bahas. InsyaAllah akan kita bahas dalam kesempatan lain. Semoga bermanfaat. Materi ini dibagikan dan disebarkan lewat channel YouTube Majelis Cinta Quran. Bagi Anda yang belum berlangganan, silahkan klik subscribe di bawah judul video ini agar Anda mendapatkan materi terbaru update yang kami publikasi. Syukran wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.